Malam itu turun hujan dengan ritme lembut, seperti musik sedih yang mengalun dari langit. Di dalam rumah besar yang remang dan tenang, hanya suara air hujan yang bersahutan dengan detik jam di dinding. Naya duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Di tangannya, segelas coklat panas yang sudah hampir dingin, sementara sweater abu-abu yang ia kenakan tampak sedikit kebesaran di tubuh mungilnya. Sweater itu milik papa tirinya, Arga. Ada aroma khas dari kainnya, campuran kayu manis, parfum, dan sedikit wangi kopi. Setiap kali Naya memeyuk sweater itu, ada rasa hangat aneh yang merayap, sesuatu yang sulit ia definisikan. Suara langkah kaki berat terdengar dari arah pintu. "Belum tidur juga kamu, Naya." Suara itu dalam dan serak, khas pria yang baru pulang kerja. Naya menoleh cepat, dan di sana berdiri Arga. Rambutnya basah, jaket kulitnya meneteskan air hujan, dan wajahnya terlihat lelah namun tetap tegas. Pria itu selalu punya aura yang membuat siapapun di rumah merasa tenang. Tapi bagi Naya, entah sejak kapan, ketenangan itu justru berubah jadi debaran yang tak bisa ia kendalikan. "Nungguin papa," jawabnya pelan sambil pura-pura menatap cangkir di tangannya. Padahal matanya sempat menatap lama siluet Arga di bawah cahaya lampu temaram. Arga menghela napas, menaruh tas kerjanya di atas meja, lalu berjalan mendekat. Sofa besar itu tiba-tiba terasa sempit ketika ia duduk di sebelah Naya. Ada jarak, tapi jarak itu terasa terlalu dekat. "Kenapa harus nunggu papa segala? Biasanya kan kamu tidur lebih awal," katanya dengan nada menggoda, tapi lembut. Naya tersenyum tipis tanpa menatapnya. "Entahlah, mungkin karena hujan. Aku nggak bisa tidur kalau hujan begini." Arga mengangguk. "Dari dulu kamu memang nggak suka hujan ya?" "Dulu iya," jawab Naya pelan. "Tapi sekarang beda. Rasanya hujan malah bikin aku pengen cerita sesuatu." Arga menoleh, menatap wajah Naya yang setengah tertutup bayangan lampu. "Cerita apa, Nay? Kalau papa boleh tahu?" tanyanya. Naya menggeleng pelan, seolah sedang menimbang sesuatu di pikirannya. "Nggak tahu harus mulai dari mana. Cuman akhir-akhir ini aku ngerasa rumah ini berubah. Bukan karena mama, tapi karena kehadiran seseorang." "Gara-gara papa ya?" tanya Arga sambil tersenyum kecil, mencoba menebak dengan nada bercanda. Tapi senyum itu lenyap ketika ia melihat ekspresi Naya. Ada sesuatu di mata gadis itu, campuran rindu, bingung, dan perasaan yang menuntut jawaban. "Papa sadar nggak?" ujar Naya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. "Aku manggil papa bukan cuma karena mama yang suruh, tapi karena setiap kali aku ngomong kata itu, aku ngerasa aman. Tapi di sisi lain aku juga takut." "Takut kenapa, Naya?" Arga menatapnya dalam. "Takut kalau perasaan aman itu berubah jadi sesuatu yang lain." Arga tak langsung menjawab. Hanya diam, menatap wajah anak tirinya yang kini bukan lagi terlihat seperti anak kecil. Ada sisi lain yang muncul. Ketenangan yang lembut tapi memikat. Seperti sesuatu yang lama ia hindari, tapi selalu datang kembali. Arga bersandar di sofa, menatap hujan yang belum juga berhenti. Cahaya lampu temaram memantul di wajahnya yang tampak lelah. Naya duduk di sisi lain sofa, masih menggenggam cangkir coklat yang kini benar-benar dingin. "Papa," katanya pelan, "kadang aku bingung. Perasaan nyaman ini harus disyukuri atau ditakutin sih?" Arga menoleh perlahan. "Kenapa harus ditakuti, Naya?" "Karena aku takut kehilangan," jawab Naya lirih. "Setiap kali papa berangkat kerja, rumah ini sepi banget. Mama sibuk, aku sendirian. Jadi ketika papa pulang, rasanya kayak dunia balik lagi ke tempatnya." Arga tersenyum tipis. Ada kehangatan di balik tatapan matanya, tapi juga keraguan yang tak terucap. "Kamu tahu nggak, Nay? Dulu waktu papa nikah sama mama kamu, papa khawatir kamu bakal sulit nerima kehadiran papa. Tapi ternyata, justru kamu yang paling cepat buat papa ngerasa diterima." Naya mengangguk kecil, lalu menatap wajah pria itu lama-lama. "Mungkin karena papa nggak pernah maksa aku buat akrab. Papa datang dengan cara yang lembut. Kadang, justru itu yang bikin aku nyaman banget." Arga tertawa kecil,
Lembut ya, Papa hanya berusaha kok. Nggak bikin kamu merasa punya ayah tiri yang kaku. Dan itu berhasil, jawab Naya cepat, matanya menatap lurus. Mungkin malah terlalu berhasil, ada jeda panjang di antara mereka. Hujan yang semula deras kini berubah jadi gerimis halus. Arga menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mencari kata yang tepat untuk merespons. Naya, Papa senang kamu ngerasa nyaman, tapi jangan sampai rasa itu bikin kamu lupa ya. Papa tetap suami mama kamu loh. Naya menunduk, menggigit bibir bawahnya. Aku tahu kok, Pa. Aku nggak berniat yang aneh-aneh. Cuma, kadang hati nggak bisa dikontrol kan. Arga menatapnya lama, tapi kemudian mengalihkan pandangan ke arah jendela. Iya, Papa ngerti kok. Tapi justru karena itu kita harus hati-hati. Hati manusia itu lembut. Tapi kalau salah arah, bisa melukai banyak orang nanti. Kalimat itu menancap dalam di kepala Naya. Aku nggak tahu harus gimana, Pa. Kadang aku pengen Papa tetap jadi orang yang aku bisa sandarin. Tapi di sisi lain, aku juga takut Papa menjauh. Papa nggak akan menjauh kok, ucapnya lembut. Tapi Papa juga nggak mau kamu tersesat di perasaan yang nggak semestinya. Sayang itu bisa macam-macam bentuknya, Nay. Ada yang bikin tenang, ada juga yang bikin bingung. Papa mau kamu ngerasain yang pertama aja, bukan yang kedua. Hujan benar-benar berhenti. Udara malam terasa lebih segar. Tapi di dada mereka masih ada perasaan yang menggantung. Naya menatap pria di depannya, sosok yang tak pernah marah meski tahu hatinya sedang bergejolak. Papa, makasih udah sabar sama aku. Arga tersenyum dan menepuk lembut bahu Naya. Papa nggak sabar, cuma berusaha ngerti aja kok. Kamu tumbuh jadi perempuan yang kuat, tapi tetap hangat. Itu yang bikin Papa bangga. Naya tersenyum samar. Bangga aja ya, Pa. Nggak ada yang lain gitu. Arga pun tertawa kecil. Iya, Nay. Karena kalau lebih dari itu, Papa takut kehilangan kendali. Papa kan seorang laki-laki normal. Suatu malam saat rumah senyap dan Mama sudah tertidur, Arga duduk di ruang kerja. Di depannya, berkas-berkas kantor menumpuk. Tapi pikirannya jauh melayang. Ia teringat tatapan Naya waktu itu, mata yang memantulkan ketulusan sekaligus kebingungan. Ia menutup mata, menghela napas panjang, mencoba menghapus bayangan itu. Tapi semakin ia berusaha, semakin wajah gadis itu muncul. Lengkap dengan suara lembutnya yang memanggil Papa. Ia menunduk, bergumam pelan. Kenapa panggilan sesederhana itu bisa mengguncang hati sedalam ini? Sementara itu, di kamarnya Naya juga belum bisa tidur. Ia memutar ulang percakapan mereka di kepala. Setiap kata terasa hidup seolah baru diucapkan tadi sore. Ia menatap foto keluarga di meja kecilnya. Dirinya, Mama, dan Arga di tengah, tersenyum. Tapi kini senyum di foto itu terasa berat baginya. Aku salah ya, bisiknya pada diri sendiri. Aku kan cuma pengen diperhatiin. Keesokan paginya, mereka bertemu di dapur. Suasana canggung terasa seperti dinding kaca di antara mereka. Arga menyiapkan kopi, Naya membuat roti bakar, dan tak satu pun berani memulai percakapan. Hanya bunyi sendok dan aroma kopi yang mengisi ruang, tapi dalam diam itu banyak hal yang bergolak. Arga sesekali melirik tapi cepat berpaling. Naya mencoba tersenyum, tapi gagal. Akhirnya suara Arga pecah pelan. Naya. Gadis itu menoleh. Iya, Pa. Arga terdiam beberapa detik lalu berkata, Papa cuma mau kamu tahu. Kadang rasa sayang yang paling besar justru yang harus Papa jaga, bukan yang Papa tunjukkan. Naya menatapnya lama. Maksudnya, Pa? Kalau nanti Papa terlalu dekat, kamu bisa terluka. Dan Papa nggak mau jadi alasan itu. Kalimat itu menggantung lama di udara, membentuk jarak yang halus tapi jelas. Naya menunduk, menggigit bibir, menahan perasaan yang tak bisa ia beri nama. Aku ngerti kok, Pa. Tapi kadang aku cuma pengen Papa tetap kayak dulu. Nggak dingin, nggak jaga jarak juga. Arga menatapnya dalam-dalam. Papa nggak dingin kok. Papa cuma takut nggak bisa menahannya. Papa tahu kamu baik tulus. Tapi dunia ini nggak sebaik yang kamu pikir. Orang bisa salah paham dari hal-hal kecil. Sore itu turun hujan deras, seakan langit ikut menahan sesuatu yang ingin pecah.
Naya duduk di ruang tamu, menatap jendela yang buram oleh air. Naya, suara Arga lirih, nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan. Kau tahu panggilan papa darimu itu kadang membuatku merasa bukan sekadar ayah. Naya menoleh, pelan. Tatapannya sendu tapi tajam. Kalimatmu berbahaya loh, Pa. Tapi aku mengerti maksudnya kok. Ada jeda panjang di antara napas mereka. Hujan di luar seperti tirai tebal yang memisahkan dunia. Arga berjalan mendekat. Setiap langkahnya seperti gema yang mengguncang udara di antara mereka. Naya tak bergerak, tapi matanya menatap lurus. Seperti tahu bahwa ini bukan lagi sekadar percakapan biasa. Ini adalah ujian antara rasa yang seharusnya tak tumbuh dan keinginan yang menolak punah. Mereka berdiri berhadapan. Hanya beberapa jengkal memisahkan keduanya. Dalam diam itu, waktu seolah berhenti. Arga ingin menjauh. Tapi sesuatu menahannya. Rasa bersalah bercampur rindu yang tak tahu asalnya. Naya pun menunduk, jemarinya saling menggenggam. Seperti menahan badai di dalam dada. Kenapa kita harus merasa bersalah untuk sesuatu yang tidak pernah kita niatkan? Tanya Naya perlahan, nyaris berbisik. Arga menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, karena kadang, niat bukan satu-satunya hal yang menentukan dosa Naya. Tapi hati yang tak bisa dikendalikan itu lebih berbahaya. Naya memejamkan mata, seolah ingin menghapus sesuatu dari pikirannya. Tapi di balik kelopak yang tertutup, ia melihat bayangan, tangan, senyum, dan jarak yang kian kabur. Seketika kilat menyambar di luar, menerangi ruangan sekejap. Cahaya itu memantulkan wajah mereka berdua yang kini terlihat seperti dua orang asing, yang tersesat dalam perasaan yang salah. Tak ada kata, hanya napas yang saling bersahut di antara gemuruh hujan. Lalu Naya berbisik pelan, "Aku takut, Pa. Bukan padamu, tapi pada diriku sendiri." Arga ingin menjawab, tapi kata-kata terasa seperti duri di tenggorokannya. Ia hanya mengulurkan tangan, bukan untuk meraih, tapi untuk memberi jarak. Isyarat halus bahwa batas itu harus dijaga, meski menyakitkan. Naya, cinta sejati bukan selalu tentang memiliki. Kadang tentang bagaimana kita bisa menahan juga. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di dalam dada mereka, badai baru saja dimulai. Mereka tahu tak ada yang benar-benar kembali seperti semula setelah ini. Sejak hari hujan itu, rumah terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara fisik, kursi tetap di tempatnya, suara jam dinding tetap berdetak setiap detik, dan aroma kopi Arga tiap pagi masih sama. Tapi di antara dinding-dinding sunyi itu, ada sesuatu yang tak lagi utuh. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa mengikat leher mereka perlahan, rasa bersalah yang terus tumbuh diam-diam. Naya kini jarang memanggil papa. Setiap kali kata itu nyaris terucap, ada jeda panjang di ujung lidahnya. Arga pun menyadarinya, dan kadang ia sengaja menghindar. Ada ketakutan yang tak bernama di mata keduanya. Suatu sore mereka bertemu di ruang makan. Meja kayu itu menjadi saksi bisu ketegangan yang sulit disembunyikan. Naya duduk lebih dulu, sementara Arga hanya berdiri di ujung meja, memandangi piring kosong di hadapannya. "Mama pulang malam lagi," katanya, sekadar membuka percakapan. Naya mengangguk tanpa menatap. "Iya, seperti biasa." Hening lagi, yang terdengar hanya denting sendok yang menyentuh gelas. "Aku ingin pergi," kata Naya tiba-tiba. Arga menatap sedikit terkejut. "Kamu mau pergi kemana, Naya? Mungkin kuliah di luar kota, atau cari kerja aja di kota lain." "Aku butuh udara lain, Pa." Kata Pa itu akhirnya keluar, pelan, bergetar, dan nyaris membuat Arga menunduk. Imengeds maksudnya. Bukan sekadar mencari udara, tapi mencari jarak. Mungkin menjauh adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sesuatu yang masih tersisa dari diri mereka. Arga menarik napas panjang. "Kalau itu yang terbaik buatmu, aku akan dukung." Tak minta ia berhentian lalu melanjutkan dengan suara yang hampir pecah. "Janji satu hal. Jangan benci aku, Naya." Naya menatapnya lama, matanya berkaca. "Aku nggak akan pernah benci.
Justru itu masalahnya, Pa. Aku terlalu sulit untuk benci. Kata-kata itu menggantung di udara, menembus dada Arga seperti pisau dingin. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar pengakuan, itu perpisahan dalam bentuk paling halus. Hujan kembali turun di luar, kali ini tanpa guntur. Seolah langit pun tahu, ada hal-hal yang lebih menyakitkan dari petir, yaitu ketika dua hati yang seharusnya tak pernah bersinggungan, justru saling memahami terlalu dalam. Beberapa minggu kemudian, Naya benar-benar pergi. Arga dan mamanya mengantar sampai terminal, diam sepanjang perjalanan. Sebelum naik bus, Naya menoleh dan berkata lirih, "Terima kasih, Pa, untuk semuanya, termasuk perasaan yang tak seharusnya ada." Arga tak menjawab, hanya menatap mata itu untuk terakhir kalinya. Mamanya yang memperhatikan juga merasa sedikit aneh, namun ia hanya mengabaikannya. Bus pun melaju, meninggalkan Arga dan mamanya yang berdiri di tepi jalan. Hujan turun lagi, tipis, tapi cukup untuk menyamarkan air mata yang jatuh di wajahnya. Ia tahu, sejak hari itu, setiap kali mendengar orang memanggil Papa, hatinya akan bergetar. Bukan karena bangga, tapi karena mengingat satu rahasia yang tak pernah benar-benar hilang. Rahasia di balik panggilan itu, yang akan menghantui keduanya seumur hidup.